awali permenungan ini dengan pantun hari ini. Pantun hari ini bunyinya sebagai berikut. Utara Finlandia, daerah kutub. Dingin. Dingin, bukan jaga. Argentina dekat kutub selatan. Dingin. Karya Tuhan membuat takjub dan memuliakan Tuhan. Jadi pantun harian ini memang selalu saya buat berdasarkan bacaan Injil harian, dan Injil harian pada hari ini yang tadi baru saja kita dengarkan membuat banyak orang itu takjub melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan ketakjuban mereka membuat mereka itu memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya katakan karya Tuhan membuat takjub dan memuliakan Tuhan. Jadi jangan fokus pada pantunnya, tetapi pada isi dari pantun itu. Kalau sambiran pantun itu bisa macam-macam, ya. Bisa ke negara Finlandia, bisa ke kutub utara, bisa ke Australia, bisa ke Gading Serpong, bisa ke mana, ke Tangerang, bisa kemana-mana. Tetapi yang penting bukan sambiran pantunnya, tetapi isi dari pantun itu. Ya, isi dari pantun itu adalah karya Tuhan membuat takjub. Siapa yang takjub? Yaitu banyak orang tadi yang melihat karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan ketakjuban itu membuat orang banyak itu memuliakan Tuhan. Karya Tuhan apa yang dilakukan? Itu tadi yang dalam pengantar saya katakan, orang yang dianggap terkutuk, mengalami kutukan, ya ternyata dibuat oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang terberkati. Contohnya tadi orang timpang sembuh, orang bisu bisa berkata-kata, orang lumpuh bisa berjalan, apalagi tadi, ya, orang buta bisa melihat, ya. Kemudian Yesus juga begitu mudah tergerak hatinya melihat orang banyak itu yang mengikutinya, ya. Biarpun ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya hanya menjawab hanya ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Ya. Jadi di sini selain kita bisa melihat kutuk menjadi berkat, ya, orang yang terkutuk bisa menjadi orang yang terberkati, kita juga bisa melihat betapa Yesus itu memiliki sikap solider yang luar biasa. Solider terhadap orang-orang yang menderita, orang yang lumpuh, orang yang timpang, orang yang bisu, orang yang buta, dan orang-orang banyak yang mengikuti itu tadi. Yesus tidak ingin orang banyak itu kemudian pingsan karena kelaparan. Maka biarpun hanya ada 7 roti dan beberapa ikan kecil, Yesus memberi makan kepada mereka. Ini menunjukkan sikap solider Yesus yang luar biasa. Nah, kalau dikaitkan dengan hidup kepasutrian, hidup keluarga, hidup suami istri, tentunya Yesus juga menghendaki supaya kita itu, termasuk saya enggak ya, karena saya tidak menikah. Ya, paling tidak yang pasutri lah ya, yang pasutri paling tidak Yesus menghendaki supaya suami solider dengan istri solider dengan suami, lalu suami istri solider dengan anak-anak. Anak-anak juga diharapkan solider dengan orang tuanya. Lalu sebagai keluarga, suami istri dan anak-anak solider terhadap situasi di sekitarnya, tetangganya, ya, lingkungan, ya. Itulah sebabnya dalam gereja Katolik sangat luar biasa, ya, dibuat lingkungan-lingkungan, ya, yang terdiri dari
tidak lebih. Kalau KAJ itu sekarang menentukan berapa? Maksimal 40 KK ya, maksimal itu ya, maksimal. Ya, sebenarnya kalau bisa lebih kurang ya, apa lebih kurang atau kurang lebih, pokoknya yang kurang dari 40 lah ya, 30 KK atau 25 KK itu lebih baik ya, itu sebenarnya lebih baik. Mengapa? Karena dengan semakin sedikit kakak keluarga Katolik yang ada di lingkungan itu, maka diharapkan semakin guyup gitu ya, semakin rukun, semakin kompak, solid, dan solidaritas antar keluarga itu bisa terwujud dengan lebih apa ya, lebih mudah begitu ya. Karena kalau coba bayangkan, kalau satu lingkungan itu ada itu di salah satu paroki itu satu lingkungan sampai 90 kakak, 90 kakak. Kemudian kalau ketua lingkungan satu, pengurus lingkungannya hanya beberapa orang, bagaimana mau memperhatikan yang 90 kakak itu terlalu gemuk ya, terlalu banyak. Maka kalau ada lingkungan yang sedikit kakaknya hanya sedikit, 20 kakak, 25 kakak, itu kan jadi bisa pengurus lingkungan bisa lebih mudah ya, lebih intensif, lebih nyaman lah ya untuk memperhatikan, untuk solider dengan warga lingkungannya ya. Dan itu semua bisa terwujud kalau antar keluarga itu juga memiliki sikap solider, dan di dalam keluarga itu sendiri juga ada sikap solider antara orang tua dan anak, anak dengan orang tua, antara suami dan istri, istri dengan suami ya. Kalau sikap solider ini terwujud sebagaimana sikap solider yang tadi sudah ditunjukkan, sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, maka insya Yesus, maka kalau Tuhan menghendaki, pasti solidaritas ini akan tumbuh berkembang dengan luar biasa. Maka gambaran dari bacaan pertama dari Yesaya itu akan bisa terwujud. Apa itu gambarannya tadi itu? Gambarannya adalah Tuhan akan menghidangkan jamuan dengan masakan mewah. Jadi kalau sikap solider itu tumbuh berkembang dengan baik di keluarga, di lingkungan, maka rasanya itu seperti mengikuti suatu perjamuan yang mewah, anggur yang tua, jamuan dengan lemak dan sumsum, dengan anggur tua yang disaring endapannya. Ada bayangan nggak Bapak Ibu? Nggak ada bayangan ya? Sama. Tetapi paling tidak saya bisa membayangkan ini ya, perjamuan yang mewah itu anggur tua yang enak. Kalau ini anggur misa yang sudah saya masukkan ke botol kecil. Kalau anggur muda biasanya warnanya tidak hitam seperti ini ya, ini artinya sudah tua ya, artinya sudah lama disimpan ya, sehingga kadar alkoholnya juga sudah makin tinggi ini ya, makin tinggi. Perjamuan nikah di Kana ya, itu kalau orang Yahudi ada pesta, kalau tidak ada anggur itu bukan pesta, itu hanya ngobrol-ngobrol aja, ngopi kopi darat ya. Tapi ini karena pesta maka harus ada anggur, dan anggurnya ini ya harus yang enak, yang nyaman, anggur tua. Maka ketika tuan pesta ini kehabisan anggur ya, mereka gelisah, mereka menyampaikan, saya nggak tahu Ibu Maria di situ sebagai apa ya, mungkin sebagai WO kali ya, wedding organization kali ya. Karena yang saya heran itu kalau membaca perikop itu, ketika mereka kehabisan anggur, kenapa harus ngomong ke Ibu Maria gitu loh, atau seksi konsumsi ya, ibu-ibu ya, seksi konsumsi.
Nah, yang lebih aneh lagi, katakanlah Ibu Maria itu seksi konsumsi. Yang lebih aneh lagi, Ibu Maria ngomong ke anaknya. Jadi, misalnya siapa ini? Siapa? Hani ya? Heni seksi konsumsi, ya kan? Lalu semua ngomong ke Heni, anggurnya habis tuh. Lalu Heni bukannya hubungi siapa kek ya, pedagang anggur di kawasan Gading Serpong, tapi malah ngomong sama anaknya. Nah, anggurnya habis. Apa hubungannya anaknya dengan anggur habis? Ya kan? Makanya Yesus kalau jawabnya ketus bisa dimaklumi. Yesus jawabnya kan ketus itu. Mau apa ibu? Mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Ya kan? Itu wajar saja. Tapi ya namanya juga waktu itu usia Yesus berapa ya? 30 ya, yakin? Sudah hidup ya waktu itu di situ ya? Oh, lebih 3 hari. Lebih 3 hari. Saya kalau membaca riwayatnya itu kayaknya Yesus belum ada sih 30 ya, belum ada. Kalau 30 kan itu udah mulai berkarya kan. Nah, Yesus belum mulai berkarya ini kan, belum mulai berkarya ya, belum pantang puasa di gunung ya toh, belum digodai iblis, belum kan ya. Nah kan setelah itu baru Yesus berkarya. Nah, jadi makanya Yesus mengatakan, mau apa ibu? Waktuku belum tiba ya kan. Jadi nampaknya masih di bawah 30-an. Nah, lalu karena yang minta itu ibunya dan Yesus itu mudah tergerak hati, dia punya sikap solider yang luar biasa, maka Yesus biarpun agak jengkel-jengkel waktunya belum tiba ya ngomong sama pengurus seksi konsumsi yang lain itu ya kan. Nah itu masukkan air, cedoklah air, masukkan ke tempayan ya kan. Ya mereka ikut saja ya, bodohnya itu ya, maunya gitu kan ya, suruh ngambil air masukkan ke tempayan ya mau gitu kan ya. Ternyata kemudian setelah dimasukkan ke tempayan dan dari tempayan diambil itu anggur dan ditunjukkan kepada tuan pesta, itu membuat orang pada takjub. Wih, ternyata kamu masih menyimpan anggur yang tua. Anggur yang tua. Padahal itu baru saja diubah dari air menjadi anggur, tapi sudah langsung menjadi anggur tua, artinya menjadi anggur yang enak, yang nyaman. Di rumah ada yang nyimpan anggur? Hah? Oh, pada diam, artinya jangan sampai Romo minta. Tenang saja, saya masih punya ini. Jadi di balik sikap Yesus yang solider ini, biarpun dia ketus mau apa ibu, tetapi karena sikap solidaritas Yesus yang luar biasa itu, Yesus mau mengubah air menjadi anggur. Tapi di balik peristiwa itu, mujizat itu ya, yang membuat kita takjub ya, kagum dengan karya Tuhan Yesus ini, di balik itu semua ada sesuatu nilai yang luar biasa ya. Dari air yang tawar, air itu kan rasanya tawar ya, air yang jernih, yang tawar, yang hambar ya, lalu bisa berubah menjadi anggur yang nikmat ya, yang nyaman. Ini nilai yang luar biasa kalau dikaitkan dengan pasangan suami istri ya, dikaitkan dengan relasi suami istri dengan anak-anak, relasi anak-anak dengan orang tua, relasi kita dengan sesama kita, yaitu relasi kita yang mungkin sudah semakin hambar ya, relasi kita yang mungkin sudah semakin tawar, nggak ada rasa ya, lalu bisa berubah menjadi relasi yang hangat kembali. Suami istri yang mungkin bapak ibu udah berapa tahun perkawinan? Lupa ya? Hah? 24 ya? Masih dihitung-hitung tadi.
24 ya. 24 itu pasti sudah mengalami up and down ya, ya kan? Pasti mengalami ya. Dulu waktu masih baru menikah ya kan, masih cantik ya, masih tampan, bener ya Pak? Ini dulu cantik ya? Ya? Atau dari dulu cantik? Oh, iya. Jadi nggak salah pilih dong ya Pak ya? Ya nggak salah pilih. Tidak kilaf ya, nggak kilaf ya. Tapi sungguh-sungguh pilihan ya. Kayak dulu waktu masih baru menikah kan, wah ini masih manis ya, relasinya masih manis, masih menyenangkan, nyaman ya. Itu masih apa, roman-romannya itu masih romantis ya kan. Bahkan kalau bisa ya apa, madunya jangan hanya sebulan ya, jangan hanya bulan madu saja, kalau bisa tahun madu ya kan. Ya. Tapi kan itu tidak berlangsung lama ya Bapak Ibu ya, pasti tidak berlangsung lama ya, entah setahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, pasti akan sampai ke situasi di mana yang roman-roman itu itu mulai hilang ya, mulai kabur, mulai anulah apa itu, bosenin lah ya kan, lu lagi ngapa sih yang tidur di sampingku lu lagi gitu kan ya. Atau kalau masakannya kok seperti, jadi mulai nggak nyaman lagi, mulai nggak nikmat lagi, nggak manis lagi relasi hidup perkawinan begitu ya. Lalu maka dalam situasi seperti itu, entah itu setiap pasutri lain-lain ya, ada yang 1 tahun sudah mengalami hal-hal semacam itu ya, seringkali itu disebut apa itu, masa padang gurun. Kering. Cari air susah. Cari yang seger-seger susah, pokoknya rasanya udah kering lah, semuanya kering. Cinta sudah kering, rasa sudah kering, semuanya sudah kering gitu kan ya. Ada yang mungkin setahun mengalami masa padang gurun, atau mungkin 2 tahun baru mengalami masa padang gurun, atau mungkin 3 tahun, atau mungkin malah ada yang bertahun-tahun baru mengalami padang gurun. Itu tergantung bagaimana suami istri memupuk relasi cinta di antara mereka ya. Tapi yang jelas ketika memasuki masa padang gurun itu memang godaan luar biasa, seperti Tuhan Yesus digodai iblis itu ya. Sudah tidak makan, tidak minum ya, situasinya seperti itu, lalu ya begitu mudah iblis itu menggodai ya. Maka dalam situasi itu ya tidak mengherankan kalau kemudian mulai muncul ada will ya kan, ada pil ya kan, pria idaman lain, atau will itu wanita idaman lain. Lalu kalau jatuh ke dalam godaan bisa-bisa menjadi ini apa itu, pebinon, tahu pebinon, pencuri bini orang ya. Atau pelakor, kalau pelakor pencuri laki orang. Karena kan kadang-kadang suami istri itu kan, lu bisa, gue juga bisa ya kan. Jangan hanya lu yang bisa begitu, bisa nyuri bini orang, aku juga bisa nyuri laki orang ya kan. Ayo sama-sama adil. Ya. Kalau sudah ya lu gue gitu kan. Godaan itu begitu kuat, luar biasa. Itu pada masa-masa seperti itu. Tetapi kalau relasi suami istri itu tetap dijaga, dipupuk ya, maka situasi itu tidak akan bertahan lama, tidak akan terus menerus. Suatu ketika juga akan seperti mujizat air yang berubah menjadi anggur ya. Relasi yang tawar, yang hambar ya, karena karya Tuhan yang luar biasa itu bisa mengubah relasi yang tawar hambar kembali menjadi relasi yang manis, yang nikmat, yang nyaman ya. Karena apa? Karena suami atau istri ini berani mengatakan bahwa
Pak, aku apapun situasimu, apapun keadaanmu, aku tetap mencintai kamu. Ya. Romantis ya. Aduh, sayang aku nggak punya istri. Ya. Jadi besok cari di pasar banyak, di pasar Tangerang itu banyak. Tapi masalahnya ada yang klik nggak? Ya. Ya. Jadi kalau sudah sampai ke berani memutuskan apapun keadaanmu, apapun situasimu, aku tetap mencintai kamu. Nah, kalau sudah berani memutuskan seperti itu, sudah berarti berhasil melewati masa padang gurun ini dan memasuki masa yang ya ini tadi yang lebih tenang, masa anggur tua, ya, anggur yang nikmat, anggur yang nyaman, ya. Sehingga tidak heran kemudian ada yang merayakan ulang tahun perkawinan, pesta perak, bahkan pesta emas, ya. Kalau umur panjang ada yang 60 tahun, 70 tahun ulang tahun perkawinan, ya. Luar biasa. Di paroki Pluit itu, di apartemen apa itu yang di Pantai Mutiara itu, Regata ya, itu ada hidup suami istri yang suaminya sudah 83 kalau nggak salah ya, istrinya sudah 81 ya, tapi kemana-mana itu berdua, bajunya seragam kayak gini ya. Dan yang hebat itu biar 83 masih nyetir sendiri. Iya, kemana-mana masih nyetir sendiri. Iya. Padahal istrinya kalau suaminya nyetir 83 tahun, istrinya 81 tahun tertidur. Itu artinya apa? Merasa aman. Merasa aman disetiri oleh suaminya. Padahal suaminya udah 83 tahun. Ya, coba kalau dia tidak percaya sama suaminya itu, Kong, kok udah tua? Kong, kamu udah tua, pakai supir aja, pakai driver aja, gitu ya. Ya, Kong, gitu kan ya, kan engkong kan ya. Oh, di belakang ada Kong juga ya. Masih bisa nyetir juga ya. Oh ya. Sampai di mana nyetirnya? Ya, ya, itu tadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi sikap yang bisa kita ambil dari teladan Tuhan Yesus adalah sikap solider, ya, yang bisa membuat situasi menjadi lebih baik. Orang-orang yang semula dianggap terkutuk atau kena kutukan malah bisa menjadi orang yang terberkati, orang yang bisa berbagi berkat, ya. Dan solider yang lain tidak mau orang lain itu menderita pingsan karena kelaparan. Maka apapun yang ada, biarpun hanya 7 roti dan beberapa ikan, Yesus tetap berusaha, ya. Ini juga memberi contoh kepada kita, teladan kepada kita, supaya untuk bersikap solider itu memang tidak mudah, ya. Perlu usaha, meskipun modalnya mungkin kecil, ya, untuk solider. Wah, gimana aku bisa solider? Aku nggak punya apa-apa, aku hanya punya sekian, ya. Tetap kita harus berusaha. Tetapi dalam kaitannya dengan keluarga, kaitannya dengan pasangan suami istri, sikap solider yang berdasarkan kasih yang sudah ditunjukkan, teladankan oleh Tuhan Yesus, ini menjadi modal yang luar biasa bagi Bapak Ibu untuk semakin memiliki relasi suami istri yang makin berkualitas, ya, yang makin mesra, makin akrab, ya. Seperti air yang tawar, yang hambar menjadi anggur tua yang nikmat, yang nyaman. Itulah relasi perkawinan, itulah relasi dalam keluarga, relasi dalam pergaulan yang perlu kita perjuangkan setiap hari. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu takjub, bukan takjub melulu melihat kita, tetapi takjub
kepada karya Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, kalau orang-orang itu takjub melihat kita, maka mereka akan memuliakan Tuhan. Berdasarkan takjub itu, mereka akan tergerak, terdorong untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.